Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kita Ruang Gengsi, tempat kita ngobrol santai, tapi maknanya dalam. Semoga ada manfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Bersama saya Nur Agus Ramadan. Dan saya Selamat Yadi. Seperti yang kalian tahu, belakangan ini banyak sekali fenomena para selebritas tuh yang secara tiba-tiba bercerai. Padahal yang kita tahu tuh kelihatannya rumah tangganya tuh adem ayem gitu. Nah, karena itu, topik yang akan kita bahas kali ini agak agak berat nih, tapi penting banget. Kita bahas soal pernikahan di zaman sekarang, khususnya buat kita, Gen Z yang hidup di era serba cepat, serba visual, dan lah, Gen Z yang dikenal mentalnya nggak bisa tahan banting, FOMO, dan taulah. Oh, ya benar banget. Apalagi banyak banget yang ngerasa umur segini kapan nikah ya. Padahal kadang bekalnya aja belum ada. Nah, hari ini kita akan bahas siap nikah. Makna siap nikah menurut Islam dan realita kehidupan kita sekarang ini. Gue sering denger banget orang bilang, nikah biar nggak maksiat. Dan memang bener sih, dalam Islam, nikah itu salah satu cara menjaga diri. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan." Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut tanggapan lu gimana nih, Mat, tentang itu? Nah, iya juga gue juga pernah dengar kata kalimat itu ya. Tapi menurutku sih masih banyak yang salah paham, disalahpahamin kata kalimat itu. Banyak yang nikah hanya ingin karena lepas dari tekanan ya. Padahal kalau belum punya bekal buat nikah itu bisa bikin jadi sumber masalah baru. Menurut lu gimana sih? Bener juga sih, Mat. Ini sekarang banyak yang udah sadar pentingnya mental health dan self awareness. Tapi juga kalau dalam Islam, self awareness itu bagian dari takwa. Jadi, pranikah bukan cuma soal kesehatan jasmani, tapi juga kesiapan iman dan akhlak. Oh ya ya ya. Apalagi kita sekarang hidup di Indonesia ya, yang ekonominya masih naik turun. Eh, Tahulah cari kerjaan sekarang susah, terus harga bahan pokok yang nggak stabil. Jadi ngomongin nikah itu nggak lepas dari kesiapan finansial. Menurutmu gimana, Fit? Bener banget sih, Mat. Tapi ternyata ya, Mat, dari fenomena kayak gitu, Islam juga ngajarin kita tuh buat tetap tawakal, bukan pasrah tanpa usaha. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, yang artinya, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Ayat itu keren banget sih menurutku. Jangan nunda nikah karena takut miskin ya. Tapi jangan nekat juga karena tanpa tahu konsep ikhtiar. Menurutku para Gen Z itu harus tahu konsep ikhtiar dan tawakal. Lu kerja keras, lu belajar tentang tanggung jawab, tapi lu harus yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Dan jangan lupa nih, nafkah bukan cuma uang doang, tapi juga nafkah ilmu, waktu, perhatian, dan rasa aman. Lu tahu nggak sih, sekarang banyak yang ikutan kelas pranikah. Lu pernah ikut nggak? Ya, tapi gue harap sih itu bukan cuma buat eh, ikut-ikutan FOMO doang ya, tapi juga buat bekal bekal yang dijadikan momen untuk mengenal diri dan pasangan dalam sisi agama sih. Bener, pernah baca kurang lebih gini. Rasulullah SAW pernah bilang, wanita dinikahi karena empat hal. Karena fisiknya, turunannya, cantiknya, dan agamanya. Maka pilihlah niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, 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 iya. Jadi buat Gen Z nih, nikah itu bukan cari pasangan yang model kayak selebgram, cantik, atau keren lah, atau lainnya lah. Tapi cari yang sebenarnya itu autentik dan dapat membawa kita ke kebaikan, terutama kebaikan dalam sisi agama ya. Setuju, Mat. Nggak cukup cuman match di Spotify atau punya love language yang sama, tapi juga harus punya match dalam tujuan ibadah. Kalian berdua mau menuju surga bareng atau cuman healing bareng gitu? Ya, ya, ya. Jujur li godaan zaman sekarang sih menurutku gila banget sih, Beb. Sosmed
adanya sosmed sih bikin kita jadi ngebandingin kita dengan hubungan orang lain, menormalisasi hal yang seharusnya nggak dilakukan sebelum nikah. Menurutmu gimana? Menurut tanggapan lu gimana sih? Bener juga, Mat. Makanya Islam tuh ngasih batasan bukan buat ngeribetin, Oh, tapi buat melindungi. oh, Misalnya, Islam anjurkan ta'aruf, bukan pacaran bebas. Karena Allah tahu fitrah manusia itu gimana. oh, ya, ya, ya. Ta'aruf tuh bukan berarti intention ya, tapi lu kenal orang bukan buat karena lu cocok apa enggak, tapi buat tahu bisa menuju ridho Allah bareng atau enggak. Dan ingat nih, sebelum cari pasangan yang soleh atau solihah, jadilah dulu orang yang soleh. Kalau udah janji dalam Quran surat An-Nur ayat 26, yang artinya wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Oh, iya, iya. Jadi menurutku sih pranikah buat Gen Z sekarang bukan cuma soal kapan nikah, tapi kenapa dan bagaimana caranya nikah. Terus siapin iman, mental, finansial, dan ilmu. Karena nikah itu bukan akhir dari pencarian, tapi awal dari perjuangan menjaga cinta dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga obrolan kita hari ini jadi reminder ya buat teman-teman sekalian buat yang nyiapin masa depan. Begitupun bagi kita nih, Beb. Semoga selalu ingat ini. Mungkin cukup sekian obrolan kita di podcast hari ini. Sama saya Afif. Dan saya Samet. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya ya. Ingat, siapkan diri bukan cuma untuk menikah, tapi untuk jadi hamba yang layak untuk menikah.